Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Mustikarini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai nyeri, manajemen preoperatif dan postoperatif. Berikut adalah outline yang akan dibahas, pendahuluan, kasus, dan analisis kasus. Yaitu pendahuluan yang pertama, manajemen preoperatif ialah persiapan pasien sebelum operasi, baik persiapan fisik maupun mental. Persiapan preoperatif haruslah dilakukan bersamaan oleh multispesialistik, baik dari ahli anestesiologi, ahli bedah, maupun ahli penyakit dalam bila diperlukan. Sedangkan nyeri, khususnya nyeri pasca operasi, dianggap sebagai bentuk nyeri akut karena trauma bedah dengan reaksi inflamasi dan inisiasi rentetan neuronal aferen. Nyeri akut ini, bila tidak ditata laksana dengan baik, dapat berkembang menjadi nyeri kronik, maka sangatlah penting pemilihan yang tepat untuk pereda nyeri pasca operasi. Berikutnya, contoh kasus. Nyonya X, perempuan usia 54 tahun, pekerjaan pegawai negeri sipil, tinggal di Palembang. Yang pertama, dilakukan anamnesis secara singkat menggunakan EMPL, yaitu alergi. Pasien tidak memiliki riwayat alergi. Yang kedua, medication. Pasien rutin minum obat untuk hipertensi, yaitu amlodipin dan HCT. Yang ketiga, yaitu past medical history. Pasien tidak memiliki riwayat operasi sebelumnya. Pasien mengalami hipertensi yang diketahui sejak 2021. Tidak ada penyakit DM maupun penyakit jantung. Berikutnya, L, yaitu last meal. Pasien dipuasakan 6 jam sebelum operasi. Dan E, yaitu event. Pasien sering mengalami kesemutan di tangan kanan, disertai kesulitan menggenggam benda yang dirasakan sudah sejak 2 bulan lalu, semakin memberat dan mengganggu. Berikutnya, kita akan memasuki anamnesis secara lengkap. Yang pertama dari keluhan utama. Pasien mengalami nyeri dan kesemutan pada tangan kanan. Riwayat penyakit sekarang, sejak kurang lebih 2 tahun lalu, pasien mengeluh nyeri di pergelangan tangan kanan yang menjalar ke ibu jari, telunjuk, jari tengah, dan separuh jari manis. Nyeri terasa tajam seperti ditusuk jarum, disertai rasa kesemutan dan baal. Nyeri terutama dirasakan pada malam hari. Kekakuan pada pagi hari tidak ada, dan nyeri memberat saat aktivitas dan berkurang dengan istirahat. Pasien merendam tangannya di air panas untuk meredakan nyeri. Pasien tidak berobat dan keluhan tidak membaik. Selanjutnya, sejak kurang lebih 2 bulan lalu, pasien mengeluh nyeri terasa semakin berat. Kesemutan semakin sering dirasakan hampir setiap hari. Nyeri menyebabkan aktivitas sehari-harinya terganggu. Contohnya, susah menggenggam barang, susah memasak, dan susah mencuci. Pasien berobat ke polisaraf Rumah Sakit Muhammad Husin dan dikatakan saraf terjepit. Lalu diberi tata laksana berupa suntikan pada pergelangan tangan. Pasien merasa keluhannya berkurang namun sering muncul kembali dan semakin mengganggu. Pasien disarankan melakukan operasi untuk memperbaiki saraf pada tangan kanannya. Pasien memiliki riwayat hipertensi sejak kurang lebih 1 tahun lalu, sedangkan penyakit diabetes, asma, dan alergi tidak ada. Pasien tidak pernah operasi sebelumnya, di mana pasien rutin minum obat untuk hipertensi yaitu amlodipin 5 mg 1 kali sehari dan HCT 12,5 mg 1 kali sehari. Riwayat penyakit keluarga pasien didapatkan ayah pasien mengalami hipertensi, sedangkan riwayat diabetes, asma, alergi, dan riwayat operasi tidak ada. Pasien bekerja sebagai pegawai negeri sipil dengan tidak memiliki kebiasaan merokok, tidak memiliki kebiasaan minum alkohol. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik dari keadaan umum, sakit ringan, dengan kesadaran kompos mentis GCS 15, didapatkan tinggi badan 160 cm dengan berat badan 65 kg, dengan IMT 25, dengan numeric rating scale 4. Tekanan darah yaitu 148/90, nadi 78 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, dan SpO2 99%. Pemeriksaan sistem organ didapatkan penyakit kardiovaskular yaitu hipertensi, penyakit atau kelainan sistem organ lain tidak ada, dan tidak ada interaksi obat-obatan maupun tidak ada riwayat anestesi sebelumnya. Psikologis dan kultural didapatkan dalam batas normal. Lalu kita lakukan evaluasi jalan napas dengan lemon. Yang pertama, L, look externally, didapatkan dalam batas normal. E, evaluate dengan rumus 3-3-2 dalam batas normal. M, Mallampati score didapatkan 2 dalam batas normal. O, obstruksi atau obesitas tidak ada.
Dan N, neck deformity, tidak ada kelainan jalan napas lain, dan rom leher baik. Dapatkan pemeriksaan fisik toraks, abdomen, dan genitalia dalam batas normal. Dilakukan pemeriksaan ekstremitas pada anggota gerak atas. Untuk inspeksi dan palpasi didapatkan tidak ada kelainan. Sedangkan pada pemeriksaan gerakan luas dan pada pemeriksaan kekuatan didapatkan adanya penurunan kekuatan pada tangan kanan pada saat melakukan extensive wrist dan fleksi jari-jari tangan, yaitu skor menurun menjadi 4. Refleks fisiologis normal, refleks patologis tidak ada, dan fungsi sensorik didapatkan adanya parestesi pada pergelangan tangan yang menjalar ke jari 1, 2, dan 3 dari tangan kanan dan separuh bagian radial jari. Didapatkan fungsi vegetatif tidak ada kelainan. Dilakukan tes yang lain yaitu Tinel test positif, Valen test positif, Prayer test positif, Finkelstein dan Flickstein juga positif. Pada pemeriksaan anggota gerak bawah didapatkan tidak ada kelainan. Pada pemeriksaan penunjang, hasil EMG menunjukkan adanya kesan sesuai dengan carpal tunnel syndrome dextra grade 5 dari maksimal grade 6. Ronsen toraks dalam batas normal, hanya disertai kardiomegali, echo didapatkan HHD, dan pemeriksaan laboratorium dalam batas normal. Didapatkan diagnosis yaitu carpal tunnel syndrome dextra grade 5 dengan hipertensi terkontrol. Dilakukan rencana tindakan yaitu release transverse carpal ligamen manus dextra. Selanjutnya, kita melakukan manajemen preoperatif, persiapan di ruang operasi yang dibutuhkan yaitu meja operasi dan instrumen lainnya, mesin anestesi dan sistem alirannya, alat-alat intubasi yaitu statics dan obat-obat resusitasi, obat-obat anestesi sesuai jenis tindakan, alat pemantau tanda vital, kartu catatan medik anestesi, dan selimut penghangat. Persiapan di ruang persiapan bedah sentral, kita lakukan evaluasi ulang status pasien, observasi vital sign, konsultasi bila diperlukan, mengganti pakaian dengan pakaian khusus kamar operasi, pemberian pramedikasi, dan tindakan lain, contohnya pemasangan infus. Dilakukan tindakan anestesi, sebelumnya kita lakukan evaluasi tanda vital dalam batas normal, sesuai dengan pasien ibu ini yaitu mengalami hipertensi dengan status fisik ASA 2. Dilakukan teknik anestesi berupa general anestesi dengan induksi propofol 200 mg, fentanyl 100 mikrogram, midazolam 3 mg, dan rocuronium 30 mg. Dilakukan pengaturan nafas kendali yaitu dengan oksigen 5 liter per menit. Selanjutnya, kita evaluasi preanestesi dari tanda vital dalam batas normal dengan tensi sedikit meningkat yaitu 153/98 mg raksa dengan status fisik ASA 2. Dilakukan rencana preanestesi yaitu puasa sejak pukul 5 pagi dan pasien masuk ruang operasi pada Senin 12 September dan diposisikan supinasi dan dipasang monitor standar. Monitoring anestesi selama operasi, tindakan dimulai pukul 10 dan selesai pada pukul 11:10 menit. Posisi supine dengan ventilasi nafas kendali. Dilakukan perhitungan kebutuhan cairan dengan cairan relaktat dan rumus Koide segar. Pada BB 65 kg didapatkan 2400 cc dan kebutuhan operasi untuk operasi sedang yaitu 4 cc per kilogram berat badan yaitu 260 cc, sehingga total rencana asupan cairan yang dibutuhkan pasien ini yaitu 2660. Kemudian kita lakukan monitoring intraoperasi dimulai pada pukul 10 hingga pukul 11.00 dilakukan ekstubasi. Selanjutnya, monitoring post-operasi, tindakan operasi selesai pada pukul 11:10 menit, dan sebelum transfer ke ruang pemulihan dilakukan pemeriksaan tanda vital. Setelah transfer ke ruang pemulihan dilakukan pemeriksaan tanda vital, didapatkan dalam batas normal dengan tekanan darah tidak berbeda jauh dari pada saat pasien sebelum maupun saat operasi. Berikut tabel monitoring dari tanda-tanda vital, didapatkan Aldred score 9, pain score 2. Kita observasi tanda-tanda vital 24 jam pas operasi, observasi skala nyeri 3 kali 24 jam dengan target pain score 0, observasi dengan Aldred score
dengan target skor 10. Selanjutnya, analisis kasus. Yang akan kita bahas yaitu nyeri, manajemen preoperatif, dan manajemen postoperatif. Yang pertama, nyeri. Menurut International Association for the Study of Pain, nyeri ialah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau yang berpotensi rusak atau dideskripsikan sebagai adanya kerusakan. Nyeri pasca operasi dianggap sebagai bentuk nyeri akut karena trauma bedah dengan reaksi inflamasi dan inisiasi rentetan neuronal dari afren. Nyeri pasca operasi ini ialah gabungan dari beberapa pengalaman sensorik, emosional, dan mental yang tidak menyenangkan, dipicu oleh trauma bedah dan terkait dengan respon otonom, endokrin metabolik, fisiologis, maupun perilaku. Nyeri diklasifikasikan berdasarkan patofisiologi. Ada nyeri nosiseptif, yaitu nyeri dengan sinyal iritasi jaringan, adanya cedera yang akan terjadi atau cedera yang sudah terjadi sebenarnya. Nosiseptor ini akan teraktifkan akibat adanya iritasi yang mengirimkan sinyal melalui saraf perifer dan sumsum tulang belakang ke otak dan akan mengaktifkan refleks tulang belakang yang kompleks sehingga timbullah persepsi nyeri, adanya respon kognitif dan afektif. Dan nyeri nosiseptif ini biasanya terbatas waktu dan dirangsang oleh mediator nyeri. Contohnya pada nyeri pasca trauma operasi dan luka bakar. Yang kedua adalah nyeri neuropatik, di mana hasil cedera akibat kerusakan sistem saraf, baik di perifer maupun sistem saraf pusat. Berbeda dengan nosiseptif, neuropatik dapat bertahan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun di luar penyembuhan yang jelas. Nyeri neuropatik seringkali bersifat kronis dan memiliki respon yang kurang kuat terhadap pengobatan opioid. Contoh nyeri neuropatik ialah pada penderita diabetes, pada penderita herpes zoster, kompresi saraf, trauma saraf, dan penyakit autoimun. Berikutnya yaitu nyeri campuran, merupakan campuran antara nosiseptif dan neuropatik, di mana adanya disfungsi sistem saraf dapat memicu pelepasan saraf mediator inflamasi dan peradangan neurogenik berikutnya, contohnya pada sakit kepala migrain dan nyeri miofasial. Yang terakhir, berdasarkan patofisiologi yaitu nyeri psikogenik, di mana akibat adanya faktor psikologi yang mengarah pada manifestasi klinis berlebihan atau histrionik nyeri. Selanjutnya, berdasarkan klinis, terbagi menjadi dua, yaitu nyeri akut dan nyeri kronis. Pada nyeri akut ini, batas waktunya yaitu kurang dari 3 bulan. Contohnya pada nyeri pasca operasi, di mana hingga 7 hari. Di mana akan terjadilah tanda-tanda respon simpatis. Penderita akan mengalami ansietas, sedangkan keluarganya lebih suportif. Nyeri akut ini terbagi menjadi dua, yaitu nyeri somatik dan nyeri visceral yang akan dibahas pada patofisiologi berikutnya. Nyeri kronis merupakan nyeri yang berlangsung lebih dari 3 bulan, biasanya tidak disebabkan oleh nosisepsi, di mana akan adanya timbul respon parasimpatis dan penderita biasanya lebih sering depresi ketimbang nyeri akut. Berikutnya, patofisiologi. Yang pertama berawal dari tahap transduksi, di mana pada awal tahap transduksi ini terjadilah perubahan rangsang nyeri, yaitu rangsang nyeri dari luar seperti stimulus mekanis, termal maupun kimiawi akan diubah menjadi aktivitas listrik pada nosiseptor yang terletak pada ujung-ujung saraf sensoris, di mana zat-zat analgesik akan keluar seperti prostaglandin, serotonin, dan bradikinin, substansi P, dan zat-zat lainnya akan mengaktifkan dan mensensitisasi reseptor nyeri. Reseptor nyeri ini ialah serat afran A maupun C, di mana aktivasi dari nosiseptor ini dimulai dengan adanya depolarisasi ion kalsium dan diikuti masuknya ion natrium yang menyebabkan adanya potensial aksi, di mana kerusakan sel ini akan menyebabkan pelepasan ion hidrogen serta asam arachidonat sebagai akibat lisisnya membran sel. Maka terjadilah proses asam arachidonat yang akan menjadi prostaglandin, dan pada prostaglandin inilah yang akan menjadi tujuan utama dalam mengobati nyeri. Selanjutnya yaitu transmisi. Transmisi merupakan perambatan aksi potensial dari ujung nosisepsi hingga melalui serabut saraf bermielin dan tidak bermielin, di mana proses perambatan impuls nyeri ini melalui serat afran A dan C akan segera terjadi sesaat setelah transduksi.
Terjadinya perjalanan dari neuron orde pertama ke neuron orde kedua. Itulah yang disebut dengan transmisi. Selanjutnya akan diteruskan impuls nyeri tersebut kepada proses modulasi. Modulasi ini merupakan interaksi antara sistem analgesik endogen, yaitu endorfin dan zat lainnya, dengan input nyeri yang masuk ke dalam medula spinalis pada kornea posterior, di mana impuls nyeri dari serat A dan C akan diteruskan ke cornua dorsalis medula spinalis. Namun, tidak semuanya impuls nyeri tersebut akan diteruskan ke medula spinalis. Sehingga bila ada impuls yang masuk itu lebih dominan, maka penderita akan merasakan sensibel nyeri. Sedangkan bila efek sistem inhibisi yang lebih kuat dibanding impuls nyerinya, maka penderita tidak akan merasakan sensibel nyeri. Yang terakhir yaitu tahap persepsi. Ketika impuls nyeri dari medula spinalis sudah sampai ke otak, yaitu di talamus talamokortikal, di mana persepsi ialah kesadaran subjektif dan aktual dari nyeri oleh sinyal sensoris maupun aspek emosional, di mana persepsi ini merupakan fungsi kompleks dari beberapa proses termasuk perhatian, harapan, dan interpretasi dari penderita. Beberapa proses tersebut terangkum dalam dua jalur, yaitu jalur ascendans, di mana jalur konduksi stimulus noxious dari perifer ke korteks cerebri yang melibatkan neuron orde pertama, yaitu saraf-saraf yang berjalan mulai dari perifer, baik dari kulit, tulang, ligamen otot, dan viscera menuju medula spinalis cornua dorsalis. Selanjutnya, ke neuron orde kedua, yaitu neuron sekunder, saraf yang berjalan mulai dari cornua dorsalis, lalu naik menuju ke talamus dan area otak lainnya, di mana neuron orde kedua akan bersinaps di nukleus talamus dengan neuron orde ketiga. Selanjutnya, neuron orde ketiga, yaitu neuron tersier, berjalan mulai dari talamus dan berakhir melalui kapsula interna dan corona radiata hingga ke gyrus postsentral di korteks cerebri. Selanjutnya, impuls nyeri akan dilanjutkan ke jalur descendens, yaitu dari korteks cerebri ke medula spinalis dan memodulasi nyeri. Nyeri akut adalah nyeri yang bersifat sementara atau self-limited karena akan menghilang seirama dengan proses penyembuhan yang terjadi. Bentuk yang paling umum adalah nyeri pasca trauma, pasca bedah, dan nyeri persalinan, serta nyeri yang terkait dengan penyakit medis akut. Nyeri akut terbagi menjadi dua, yaitu nyeri somatik dan nyeri visceral. Pada nyeri somatik, input nosiseptif terjadi pada bagian luar tubuh, bisa berasal dari kulit, ligamen, tendon, otot, sendi, dan tulang. Dan nyeri somatik terbagi menjadi superficial, yaitu input nosiseptif berasal dari jaringan yang sudah disebutkan, dan gejalanya sangat khas, lokalisasi sangat jelas, dan dapat ditunjuk dengan telunjuk. Digambarkan sebagai sensasi nyeri tajam, menusuk, atau berdenyut. Sedangkan nyeri somatik profunda berasal dari otot, tendon, sendi, dan tulang. Berbeda dengan superficial, profunda nyerinya terasa lebih tumpul, dan lokalisasinya kurang jelas. Sedangkan intensitas nyerinya bisa lama. Sebagai contoh, adanya luka ringan pada sendi akan terlokalisasi pada siku, namun luka berat atau berkepanjangan pada siku sering menyebabkan nyeri pada seluruh lengan. Selanjutnya yaitu nyeri visceral, yaitu berasal dari organ internal mayor, di mana gambaran klinis nyeri visceral adalah hanya bisa ditimbulkan oleh beberapa organ visceral, yaitu organ yang terdapat pada rongga abdomen dan rongga toraks, dan tidak berhubungan dengan cedera pada organ visceral, dan merupakan nyeri rujukan dari organ lain, bersifat difus dan tidak dapat terlokalisasi, biasanya pada garis tengah, yaitu ditunjuk oleh telapak tangan, bukan jari telunjuk, dan disertai dengan refleks otonom dan motorik yang berlebihan, sehingga pasien akan nampak terasa nyeri lebih berat dengan gejala mual, muntah, berkeringat, serta perubahan tekanan darah dan nadi. Selanjutnya yaitu skala nyeri. Yang pertama adalah verbal rating scale, di mana verbal rating scale ialah suatu list yang berkenaan dengan nyeri untuk mendeskripsikan nyeri yang dirasakan. Pasien diminta untuk memilih kata-kata atau kalimat yang paling menggambarkan karakteristik nyeri yang dirasakan sekarang, di mana intensitas nyerinya terbagi menjadi tidak nyeri, nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri berat, atau nyeri sangat berat. Selanjutnya yaitu visual analog scale, di mana VAS ini paling sering digunakan untuk mengukur intensitas nyeri. Metode ini menggunakan garis sepanjang 10 cm
di mana pasien akan menandai angka pada garis yang menggambarkan intensitas nyeri yang dirasakan. Keuntungannya, pada metode ini sangat sensitif untuk mengetahui perubahan intensitas nyeri dan mudah dimengerti serta dikerjakan. Dapat digunakan pada berbagai kondisi klinis, di mana nilai FAS antara 0 sampai 4 cm dianggap sebagai tingkat nyeri yang rendah dan digunakan sebagai target untuk tata laksana analgesik. Sedangkan nilai FAS lebih dari 4 dianggap nyeri sedang menuju berat, sehingga pasien merasa tidak nyaman dan perlu diberikan obat analgesik penyelamat. Namun kerugiannya, FAS ini tidak dapat digunakan pada anak-anak kurang dari 8 tahun dan tidak dapat dipakai pada pasien yang mengalami nyeri hebat, karena pada saat itu pasien sukar untuk menginterpretasikan nyerinya. Selanjutnya yaitu Numeric Pain Rating Scale. Numeric Pain Rating Scale ini menggambarkan nyeri dengan menggunakan angka-angka dalam bentuk range, di mana angka 0 sampai 10, 0 menggambarkan tidak ada nyeri dan 10 menggambarkan nyeri hebat. Selanjutnya yaitu Face Pain Rating Scale, di mana pada contoh ini yaitu Wong-Baker Face Pain Rating Scale, di mana kita akan melihat mimik wajah pasien, dan untuk menilai intensitas nyeri biasanya ini pada untuk anak bisa, orang tua bisa, ataupun pasien yang kebingungan, atau pada pasien yang tidak mengerti dan bahasa lokal setempat. Selanjutnya, pada pasien-pasien yang tidak sadar, seperti pasien yang dirawat di ICU, dapat kita gunakan dua skala nyeri, yaitu yang pertama, Behavioral Pain Scale. Berikut adalah contohnya, terdiri dari 3 item, yaitu ekspresi wajah, pergerakan anggota gerak atas, dan compliance dengan menggunakan ventilasi mekanik. Skala ini mengurutkan nyeri dari 3 hingga 12, di mana tanpa nyeri bila nilai 3 atau kurang dari 3, nyeri ringan bila skor 4-6, nyeri sedang 7-9, dan nyeri berat bila 10-12, di mana skor lebih dari 6, maka nyeri sedang hingga berat yang memerlukan perawatan. Selain itu, yaitu skala nyeri untuk pasien tidak sadar adalah Critical Care Pain Observational Tool. Memiliki item yang sama dengan BPS yang sudah disebutkan sebelumnya, namun memiliki satu tambahan item, yaitu tonisitas otot, dimana dengan interpretasi yaitu tidak nyeri 0, nyeri ringan 0-3, nyeri sedang 3-6, dan nyeri berat bila 6-8. Pada kasus, kita dapatkan pasien mengalami CTS grade 5, dan post-operasi setelah ditanyakan, pasien tingkat nyerinya yaitu 2, di mana merupakan nyeri yang ringan, sehingga pada pasien ini masih bisa dipertimbangkan untuk tidak perlu diberikan analgesik, kecuali bila pasien sudah merasa ingin meminta obat anti nyeri. Selanjutnya, untuk penegakan diagnosis nyeri, yang pertama dilakukan adalah anamnesis. Dapat kita gunakan metode Socrates. Yang pertama, site of pain, yaitu di daerah mana nyeri dan apakah nyerinya merupakan otot atau sendi. Yang kedua adalah onset, kapan nyeri itu terjadi, bagaimana, dan kondisi apa yang memicu munculnya nyeri. Apakah nyerinya berubah dalam kurun waktu selama kejadian tersebut. Selanjutnya, C untuk karakter, bagaimana tipe nyeri yang dirasakan, apakah tertusuk, teriris, gatal, panas, terbakar, atau tertekan, dan bagaimana pola nyerinya, apakah terus-menerus atau hilang timbul. Selanjutnya adalah radiation, apakah nyeri menyebar ke bagian tubuh lain. Berikutnya adalah associated features, apakah saat nyeri terjadi kadang disertai dengan gejala lain seperti mual, muntah, atau sebagainya. Berikutnya adalah T, yaitu timing, apakah nyeri semakin parah ataukah nyeri semakin parah saat melakukan aktivitas, baik bergerak ataupun sekedar buang air kecil. Selanjutnya, exacerbating and relieving factor, apa saja yang membuat nyeri semakin memburuk atau nyeri menjadi lebih berkurang. Selanjutnya, S yang terakhir yaitu severity, seberapa parah derajat dari skala nyeri tersebut sehingga nyeri tersebut mengalami perubahan dalam kurun waktu kejadian. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah pemeriksaan fisik dari kesadaran, tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik umum dan khusus termasuk pemeriksaan neurologi dan penilaian skala nyeri. Pemeriksaan penunjang juga diperlukan untuk mengetahui penyebab nyeri, bisa dengan foto polos maupun imaging.
Berikutnya, tata laksana nyeri yang dapat diberikan, yaitu terapi farmakologi menggunakan WHO 3 Steps Analgesic Ladder dan WFSA Analgesic Ladder, dan terapi non-farmakologi dengan modalitas fisik, kognitif behavioral, modalitas invasif, maupun psikoterapi. Yang pertama, kita akan membahas terapi farmakologi. Menurut WHO, dari WHO 3 Steps Analgesic Ladder, didapatkan 3 tahap pengobatan untuk nyeri. Terlihat seperti pada gambar, yaitu yang pertama, menggunakan non-opioid dengan atau tanpa adjuvan. Dengan tahap kedua, bila nyeri masih dirasakan, kita bisa dengan atau tanpa non-opioid dan dengan atau tanpa adjuvan. Namun, bila nyeri masih dirasakan atau nyeri berat, contohnya pada nyeri kanker, maka pasien diberikan opioid kuat dengan tanpa non-opioid, dengan atau tanpa pengobatan adjuvan. Berikut adalah contohnya. Tahap pertama dapat diberikan analgesik yaitu NSAID atau acetaminophen. Yang kedua, dengan opioid lemah, hidrokodon, kodein, tramadol atau dengan atau tanpa analgesik non-opioid, dengan atau tanpa adjuvan. Tahap ketiga yaitu opioid kuat dapat berupa morfin, metadon, fentanyl, oksikodon, tapentadol, hidromorfon dengan atau tanpa analgesik non-opioid dan dengan atau tanpa adjuvan. Sedangkan menurut WFSA mengembangkan pengobatan nyeri untuk nyeri akut. Terbagi menjadi 3, yaitu tahap pertama diberikan analgesik kuat, kombinasi blok anestesi lokal dan obat yang bekerja secara perifer. Tahap kedua, penggunaan rute oral kombinasi agen yang bekerja di perifer dan opioid lemah. Tahap ketiga, kita berikan agen yang bekerja secara perifer saja. Selanjutnya, manajemen preoperatif. Yang pertama, kita lakukan anamnesis, yaitu dengan identifikasi keluhan yang dialami saat ini, riwayat seperti penyakit, obat-obatan, operasi sebelumnya, kebiasaan sehari-hari maupun penyakit keluarga dan penyakit organ lain, dan makanan yang terakhir dimakan. Pada pasien ini, kita tadi sudah melakukan EMPL, yaitu anamnesis dari alergi, tidak memiliki riwayat alergi, medication, minum obat hipertensi rutin, tes medical history, adanya hipertensi sejak 2021, dan makanan terakhirnya yaitu puasa 6 jam sebelum operasi. Untuk E yaitu event, pasien mengalami kesemutan di tangan kanan, kesulitan menggenggam, dirasakan sejak 2 bulan lalu. Pemeriksaan fisik yang dapat dilakukan dapat kita ingat dengan 6B. Yang pertama breath, blood, brain, bladder, bowel, dan bone. Yang pertama yaitu breath. Pemeriksaan jalan nafas sangat penting untuk mengetahui apakah adanya kesulitan terhadap jalan nafas. Bisa kita gunakan singkatan yaitu LEMON. Yang pertama, look externally. Kita inspeksi dari luar apakah adanya massa di daerah leher yang dapat memanipulasi trakea secara mekanik. Ukuran massa leher yang lebih dari 27 inci beresiko untuk sulit dalam visualisasi permukaan glotis. E. Evaluate dengan aturan 3-3-2, yaitu 3 jari untuk pembukaan mulut seperti pada gambar A, dan 3 jari dari jarak dagu dengan hyoid yaitu jarak tiromental, dan gambar C yaitu 2 jari dari dasar mandibula dengan takik tiroid. Berikutnya adalah Mallampati score. Kita lakukan dengan posisi pasien duduk tegak, kepala netral, membuka mulut selebar mungkin, dan lidah dijulurkan maksimal tanpa fonasi. Akan didapatkan beberapa interpretasi terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama, kelas 1, bila terlihat seluruh uvula, terlihat adanya arcus palatum, termasuk juga pilar tonsil bilateral, dan yang terlihat hingga ke dasar pilar. Sedangkan pada kelas 2, hanya akan didapatkan bagian atas dari pilar tonsil dan sebagian besar uvula yang terlihat. Berikutnya adalah kelas 3, di mana hanya ada palatum mole dan palatum durum yang terlihat, sedangkan uvula tidak begitu jelas. Berikutnya kelas 4, hanyalah palatum durum yang terlihat, sedangkan uvula dan pilar tonsil tidak sama sekali terlihat. Berdasarkan dari pita suaranya bisa dilihat pada gambar. Pada grade 1 akan
pita suara akan terlihat dengan sangat jelas, sedangkan pada grade 2 dan grade 3 terdapat epiglotis di atasnya yang menutupi pita suara. Dan sedangkan pada grade 4 tidak terlihat pita suara. O untuk obesitas dan obstruksi, evaluasi apakah ada jalan nafas terhalang oleh benda asing, abses, tumor, pembengkakan, ataupun hematom pada luka bakar. Selanjutnya, neck mobility. Pada pasien sadar, kita akan melihat apakah pasien dapat meletakkan dagu ke arah dada dan seberapa jauh dapat memiringkan kepala ke belakang. Mobilitas leher ialah prediktor untuk adanya komplikasi intubasi bila mobilitas lehernya menurun. Selanjutnya blood, yaitu kita akan cek tekanan darah, perfusi, suara jantung tambahan, kelainan anatomis, dan fungsi jantung. Diperlukannya evaluasi penyakit jantung, yaitu seperti penyakit katup jantung, hipertensi, gagal jantung kiri dan kanan, edema pada pergelangan kaki, dan pembesaran hepar atau krepitasi pada basal paru. Diperlukannya inspeksi untuk melihat bentuk dada dan aktivitas otot napas, palpasi dengan meraba trakea apakah tertarik karena fibrosis, kolaps sebagian, atau pneumotoraks. Dilakukan perkusi untuk terdengar apakah ada suara redup yang kemungkinan kolaps paru atau efusi, dan auskultasi yaitu apakah adanya wheezing atau ronki yang menandakan obstruksi bronkus umum atau setempat. Selanjutnya yaitu brain, kita akan nilai GCS, riwayat stroke, dan kelainan saraf pusat atau perifer untuk melihat apakah ada kemungkinan peningkatan intrakranial atau hal lain yang mengancam nyawa pasien. Selanjutnya bladder, kita akan menilai apakah adanya acute kidney injury atau gagal ginjal kronis dan atau menilai produksi urin untuk melihat berapa banyak cairan yang dikeluarkan oleh tubuh pasien dan berapa banyak cairan yang dibutuhkan oleh pasien. Selanjutnya yaitu bowel, makanan dan minum terakhir. Menilai apakah kondisi bising usus normal atau tidak, apakah adanya gangguan peristaltik, gangguan lambung, metabolit, atau adanya massa atau sedang dalam kehamilan. Selanjutnya yaitu bone, apakah ada patah tulang pada pasien, kelainan postur tubuh, dan kelainan neuromuskular. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan penunjang, baik dari laboratorium seperti tertera pada gambar, dapat berupa darah lengkap, dapat berupa pemeriksaan elektrolit dan kreatinin, beserta gula darah puasa maupun gula darah postprandial, dan dilakukannya EKG dan ronsen toraks. Selanjutnya, dilakukan informed consent, yaitu pasien puasa selama 6 jam pre-operasi, di mana pengosongan lambung dilakukan agar tidak adanya reaksi mual muntah saat operasi maupun post-operasi. Infus dipasang untuk memenuhi kebutuhan cairan, dilakukan optimalisasi hemodinamik, kita edukasikan rencana operasi yang akan dijalankan oleh pasien, dan melengkapi kebutuhan surat persetujuan tindakan medik dan dokumentasi. Selanjutnya, kita akan lakukan klasifikasi status fisik menurut ASA, yaitu American Society of Anesthesiology. Berdasarkan ASA, terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ASA 1, di mana pasien tanpa disertai penyakit sistemik. Contohnya pada pasien sehat, bebas merokok, dan tidak meminum alkohol. Yang kedua yaitu ASA 2, di mana pasien dengan penyakit sistemik ringan sampai sedang, di mana penyakit ringan ini hanya tanpa batasan fungsional substansif. Contohnya, perokok aktif, peminum alkohol, orang hamil, ataupun obesitas dengan BMI antara 30 hingga 40, adanya diabetes atau hipertensi yang terkontrol, dan penyakit paru ringan. Berikutnya, ASA 3, yaitu pasien dengan penyakit sistemik berat namun tidak mengancam jiwa, di mana adanya keterbatasan fungsional, yaitu satu atau lebih penyakit sedang hingga berat. Contohnya pada DM atau hipertensi yang tidak terkontrol, PPOK, obesitas morbid dengan BMI lebih dari 40, hepatitis aktif, ketergantungan alkohol, alat pacu jantung, adanya end-stage renal disease yang menjalani hemodialisis terjadwal rutin dengan riwayat adanya myocard infarct, CVA, TIA, atau CAD lebih dari 3 bulan yang lalu. Berikutnya, ASA 4, pasien dengan penyakit sistemik berat yang secara langsung mengancam jiwa, yaitu pada pasien infark miokard yang terjadi baru-baru ini atau kurang dari 3 bulan, adanya TIA atau CAD yang baru, adanya iskemia jantung, adanya pengurangan fraksi ejeksi yang parah hingga shock, sepsis, DIC, ARDS, atau ESRD yang tidak menjalani dialisis rutin.
Berikutnya, ASA 5, pasien dengan penyakit sistemik berat yang sudah tidak mungkin lagi ditolong, di mana dioperasi ataupun tidak, dalam 24 jam memiliki harapan hidup yang kecil. Contohnya pada ruptur aneurisma abdomen, trauma masif, perdarahan intrakranial dengan efek massa, adanya iskemik khusus dengan patologi jantung yang signifikan, atau disfungsi organ atau sistem yang multiple. Dengan yang terakhir yaitu ASA 6, pasien dengan mati batang otak yang organnya akan diambil untuk didonorkan. Selanjutnya, kita akan melakukan fase operatif kepada pasien dengan tujuan untuk mengurangi volume, tingkat keasaman lambung, khususnya aspirasi paru dari sisa makanan. Yang pertama, air mineral dihentikan 2 jam sebelum prosedur, berikut dengan ASI dihentikan 4 jam sebelum prosedur, susu formula bayi, bukan ASI, dan makanan ringan dihentikan 6 jam sebelum prosedur. Sedangkan makanan yang digoreng, makanan berlemak, atau waktu puasa tambahan daging, yaitu 8 jam atau lebih. Selanjutnya akan dilakukan pramedikasi, yaitu tindakan awal anestesi, memberikan obat-obatan golongan antikolinergik, sedasi, dan analgetik. Pramedikasi ini bisa menggunakan satu obat ataupun kombinasi dari beberapa obat. Tujuannya untuk mempermudah induksi dan mengurangi jumlah obat yang digunakan dan mengurangi risiko morbiditas perioperatif. Beberapa obat yang digunakan bisa berupa golongan benzodiazepin seperti diazepam, flurazepam, dan lorazepam, midazolam ataupun triazolam sesuai dengan dosis yang tertera, tranquilizer atau antihistamin. Dapat juga digunakan opioid sebagai analgetik yaitu fentanyl, morfin, meperidin, ataupun antikolinergik seperti atropin, gastrokinetik seperti metoclopramid, ataupun ondansetron. Selanjutnya dilakukan manajemen preoperatif yaitu persiapan induksi anestesi menggunakan prinsip statics. Yang pertama, S untuk scope, yaitu stetoskop ataupun laryngoskop. Yang kedua yaitu tubes, pipa trakea yang dipilih sesuai usia, di mana pada anak kurang dari 5 tahun digunakan tanpa balon, dengan usia lebih dari 5 tahun digunakan dengan balon. Yang ketiga yaitu airway, yaitu menggunakan budel atau oropharyngeal airway atau pipa nasofaring. Yang keempat yaitu tape dan juga plaster. Yang kelima adalah introducer seperti mandrin atau stilet yang dibungkus plastik yang mudah dibengkokkan. Yang keenam yaitu konektor, penyambung antara pipa dan peralatan anestesi. Yang ketujuh yaitu suction. Berikut adalah contoh-contoh dari alat-alat statics, yaitu adalah stetoskop untuk S, seperti pada gambar, berikut stetoskop, dan berikut laryngoskop yang sudah digabung dengan blade-nya. Berikutnya adalah tube atau ETT. Berikut adalah ETT. Ada ambu bag, yaitu untuk airway, dan juga ada oropharyngeal airway. Selanjutnya ada tape yang digunakan untuk memplaster dan memfiksasi dari ETT. Selanjutnya ada introducer atau mandrin atau stilet. Selanjutnya ada C untuk konektor. Berikutnya ada S yaitu suction. Manajemen post-operatif dapat kita lakukan berupa transportasi dari kamar operasi. Semua pasien pasca operasi sebaiknya ditempatkan di PACU dengan bed yang dapat diposisikan untuk head down, yaitu pada pasien hipovolemik, dan juga head up untuk pasien yang punya gangguan fungsi paru. Pasien sebaiknya tidak meninggalkan kamar operasi sebelum jalan nafas paten dan stabil, sebelum ventilasi dan oksigennya adekuat, dan sebelum hemodinamiknya sudah stabil. Pasien yang tidak stabil akan tetap diintubasi dan dipindahkan dengan monitor portable beserta obat-obatan gawat darurat. Selanjutnya, pemulihan rutin. Pada anestesi umum, vital sign dan oksigenasi harus segera dicek begitu datang. Setelah itu akan dilakukan secara rutin setiap 5 menit, selama 15 menit atau sampai stabil, dan setelah itu setiap 15 menit. Selanjutnya, pada anestesi regional, pasien yang tersedasi berat dan hemodinamik tidak stabil akan diberikan suplemen oksigen di PACU. Dan tingkat sensorik dan motoriknya perlu dicatat dan dievaluasi secara periodik. Digunakan Bromage score, yaitu untuk melihat gerakan ekstremitas inferior. Dengan target skor Bromage yaitu 0, di mana bila Bromage score 0, pasien dapat dikeluarkan dari PACU, yaitu setelah gerakannya penuh.
Selanjutnya, pengendalian nyeri. Nyeri sedang sampai berat post-operasi dapat diobati dengan opioid parenteral atau intraspinal, anestesi regional, atau blok saraf spesifik. Bila opioid digunakan, titrasi dengan dosis kecil intravena umumnya aman, sedangkan analgesi adekuat itu harus diseimbangkan lagi tanpa sedasi. Selanjutnya, agitasi. Sebelum pasien sadar penuh, nyeri sering muncul sebagai kegelisahan post-operasi, di mana agitasi ini menandakan perlunya untuk menahan lengan dan kaki agar tidak terjadi perlukaan diri sendiri, terutama pada pasien anak-anak. Selanjutnya, akan dievaluasi mual dan muntah adalah masalah umum yang terjadi setelah anestesi umum. Peningkatan insiden mual dilaporkan mengikuti pemberian opioid atau mungkin anestesi dengan N2O2, adanya pembedahan intraperitoneal khususnya pada laparoskopi dan bedah strabismus. Anestesi propofol menurunkan insiden mual dan muntah post-operasi. Selanjutnya, kita evaluasi adanya menggigil dan hipotermi. Menggigil dapat terjadi sebagai akibat adanya hipotermi intraoperasi atau karena agen anestesi. Penyebab terpenting dari hipotermi adalah adanya redistribusi panas dari bagian tengah tubuh ke bagian tepi tubuh, di mana suhu sekitar ruang operasi yang dingin, luka besar yang terbuka lama, dan penggunaan sejumlah besar cairan intravena yang tidak dihangatkan itu merupakan salah satu penyebab adanya redistribusi panas tersebut. Pada anestesi spinal dan epidural, keduanya juga menurunkan nilai ambang menggigil dan respon vasokonstriksi terhadap hipotermi. Penyebab lain dari menggigil sebaiknya disingkirkan, contohnya penyebab dari sepsis, alergi obat, atau reaksi transfusi. Selanjutnya, kita akan menilai kriteria keluar. Kriteria keluar yaitu kriteria minimal untuk mengeluarkan pasien dari recovery room setelah pulih dari anestesi umum, yaitu mudah dibangunkan, orientasi penuh, mampu menjaga dan mempertahankan jalan napas, vital sign stabil minimal 30-60 menit, mampu memanggil bala bantuan, dan tidak tampak adanya komplikasi bedah, contohnya pendarahan aktif. Di mana tambahan untuk kriteria di atas, pasien yang mendapat anestesi regional harus dilihat tanda-tanda resolusi dari blok sensorik dan motoriknya, yaitu menggunakan Bromid score yang telah dibahas sebelumnya. Skor pemulihan post-anestesi dapat digunakan skor Aldred yang sudah dimodifikasi. Skor Aldred ini sangat sering digunakan, yaitu terdiri dari gerakan, respirasi, tekanan darah, kesadaran, dan saturasi oksigen yang memiliki poin yang tertera pada layar. Dengan hasil skor minimal 9 atau ke atas, maka pasien dapat dikeluarkan dari recovery room. Pada kasus, pasien pukul 1 siang dipindahkan dari kamar operasi menuju PACU. Vital sign dan oksigenasi dievaluasi, dilanjutkan monitoring vital sign tiap 15 menit. Lakukan pengendalian nyeri pada pasien mengalami nyeri nociceptic akut dengan NRS yaitu Numeric Rating Scale didapatkan skor 2, nyeri ringan. Maka pada pasien masih belum dibutuhkan pemberian analgesik dikarenakan target analgesik yaitu dengan hasil skor NRS 4. Saat sadar, pasien tidak mengalami agitasi, mual, ataupun muntah. Pasien sedikit mengalami hipotermi namun tidak sampai menggigil. Penilaian kondisi pemulihan pasien dengan Aldred score modifikasi didapatkan hasil skor 9. Pasien keluar dari recovery room pukul 12. Selanjutnya, manajemen post-operatif pada kasus. Pada pukul 11.15, pasien dipindahkan dari kamar operasi menuju PACU dengan vital sign dan oksigenasi yang stabil dan dilakukan evaluasi, monitoring vital sign tiap 15 menit. Pengendalian nyeri didapatkan pasien mengalami nyeri nociceptic akut dengan skala nyeri Numeric Rating Scale didapatkan skor 2, yaitu nyeri ringan. Selanjutnya, pada saat pasien sadar, pasien tidak mengalami agitasi, mual, ataupun muntah. Pasien sedikit mengalami hipotermi namun tidak sampai menggigil. Lakukan penilaian kondisi pemulihan pasien dengan Aldred score modifikasi dengan hasil skor 9. Pasien keluar dari recovery room pukul 12.00. Demikianlah pembahasan kita mengenai nyeri, manajemen operatif, dan manajemen post-operatif. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.